Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas bersama tema minggu pertama, toleransi menyempurnakan keberagaman, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tema minggu kedua pada bulan keluarga tahun 2020 ini, yaitu siapakah sesama kita? Tentunya dalam konteks masa Advent. Kita semua mengetahui masa Advent adalah masa penantian kedatangan Kristus Yesus. Pernahkah terbayang persiapan apa yang kita lakukan bila Bapak Uskup mengatakan bahwa beliau akan datang ke rumah kita dan makan malam bersama? Tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, seperti membersihkan rumah, merapihkannya, mempersiapkan makanan kesukaannya, dan segala sesuatu untuk menyambut beliau yang kita hormati. Pasti kita ingin memberikan kesan yang baik, bukan? Bagaimana kalau yang datang Bapak Paus? Rasanya persiapannya akan menjadi jauh lebih istimewa lagi. Nah, bagaimana kalau yang datang bosnya dari para uskup dan paus? Yaitu Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Yang datang karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita semua. Bukankah sudah layak dan sepantasnya bila kita mempersiapkannya secara lebih detail dan dengan sangat istimewa? Bacaan kitab suci pada minggu kedua ini diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Nah, dari bacaan di atas jelas terlihat bahwa Yesus mengajak kita semua untuk tidak hanya melakukan perbuatan kasih yang biasa saja, namun kita diajak untuk berani go beyond it. Berani melakukan lebih dari apa yang orang-orang biasa lakukan. Kita biasanya melakukan tindakan kasih kepada keluarga, saudara, sahabat sendiri, kaum kita sendiri yang biasa disebut juga sesama kita. Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Kasih pada orang dekat perlu, bahkan harus. Seperti yang kita bahas pada tema pertama. Namun, lebih dari itu kita juga harus berani memperluas arti dari kaum kita atau sesama kita. Terutama kepada mereka yang kurang beruntung, yang menderita, tersingkir, dan difabel. Seperti diutarakan pada ayat ke-13. Di sini lebih dilihat motivasinya. Mari kita perhatikan kata kaya pada ayat 12. Kalau kita hanya mengundang orang terdekat kita, tapi kita pilih yang kaya, artinya itu bukan lagi perbuatan kasih, tapi ada hitungan dagangnya. Di mana itu semua akan kembali, bahkan mungkin untung. Tapi kalau kita mengundang mereka yang tidak dapat membalasnya, murni karena tindakan kasih, maka itu sama dengan kita melakukannya pada atau untuk Yesus. Matius 25 ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah kita semua ingin menyenangkan hati Yesus? Dengan melakukan apa yang berkenan padanya, Yesus sudah berkenan menguak sedikit rahasia keselamatan pada ayat ke-14. Di mana perbuatan kasih kita pada sesama sebagai bukti dari iman, kita ternyata berkenan pada Tuhan dan akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sekarang, siapakah sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Sesama yang paling dekat dengan keluarga, bersama keluarga, kita belajar mengenali dan mengasihi sesama. Terutama dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Setiap orang yang berada di sekeliling kita adalah sesama kita. Dalam lingkungan rumah tangga, ada asisten rumah tangga, tukang sampah,
hansip, petugas kebersihan, mungkin yang lebih dikenal sebagai pasukan oranye. Ada tukang sayur yang keliling, pengemudi online, dan lain sebagainya. Di lingkungan kantor, mungkin ada office boy, supir, kurir, satpam, pedagang makanan kaki lima, tukang parkir, pengemis, dan lain sebagainya. Juga di lingkungan kampus atau sekolah, misalnya ada petugas keamanan, petugas kebersihan, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Memang di sini kita bukan diwajibkan untuk mengundang mereka pada saat pesta perjamuan perkawinan keluarga kita atau perjamuan makan saat kita merayakan suatu momen besar dalam hidup. Namun dapat dengan berbagai cara lain yang kita bisa lakukan. Misalnya dengan lebih memanusiakan mereka seperti menyapanya dengan baik, menghargai mereka sebagai individu umat Allah, berbagi kasih kepada mereka saat kita memperoleh rezeki dari Allah. Juga ada hal penting yang perlu kita ingat di antara kita. Ternyata banyak orang menderita baik jasmani maupun rohani. Sehingga pelayanan kita tidak hanya secara jasmani saja, tetapi kita juga perlu melakukan pelayanan rohani. Saya jadi ingat saat saya menderita COVID, ada beberapa teman-teman yang menguatkan saya, walau hanya melalui WhatsApp. Tapi dengan setia mereka mendampingi saya saat saya membutuhkannya. Seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja sebenarnya tidak perlu dijawab. Juga saya pernah punya suatu pengalaman di mana ada seorang teman yang telepon saya tengah malam saat saya sedang tidur dan memaksa saya untuk mengobrol mendengarkan keluhannya. Terus terang, saat itu saya sangat mengantuk sekali. Walau agak terpaksa, saya tetap meminjamkan kuping untuk mendengarkannya. Beliau datang ke rumah saya mungkin sekitar 1-2 jam. Setelah itu pun saya tidak merasa apa-apa. Bahkan saya lupa apa yang dia keluhkan. Memang intinya saya ingat, tapi kata-kata selama 1-2 jam itu saya lupa. Kemudian saya baru tahu bahwa ibu itu sedang galau dan sepertinya dia sudah ingin menghabisi hidupnya. Namun rupanya Roh Kudus melindunginya dan menyuruhnya untuk menelpon orang lain. Dalam hal ini kebetulan saya yang ditelepon untuk mendengarkan keluhannya. Bayangkan kalau saat itu saya tidak meminjamkan kuping baginya, apa yang akan terjadi? Hal ini mungkin bagi saya tidak terlalu berarti, tetapi ternyata sangat berarti bagi ibu itu. Bahkan dapat menyelamatkan hidupnya dengan batal bunuh diri. Mari kita renungkan dan refleksikan ayat tambahan ini agar dapat memberikan ilustrasi bagaimana yang harus kita lakukan. Pada Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ternyata perbuatan kasih terhadap sesama dapat menjadi jalan lebar untuk memperoleh berkat rohani bagi kita. Selama kita lakukannya dengan tulus dan melakukannya kepada siapapun tanpa pandang bulu. Dan dengan motivasi yang baik tentunya. Bukankah kita semua ingin agar dosa kita yang banyak itu diampuni? Sekarang bagaimana dengan kita? Niat nyata apa yang akan kita lakukan pada masa Advent 2020 ini? Bagi sesama kita di lingkungan hidup kita sehari-hari. Paus Fransiskus pernah mengatakan, membuang makanan sama saja dengan mencuri dari meja mereka yang miskin dan kelaparan. Mungkin demikian juga dengan pakaian yang sudah tidak kita pakai. Dan waktu yang kita miliki tapi kita gunakan dengan sia-sia. Karena tidak kita pakai untuk membantu mereka yang mengulurkan tangan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share supaya kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.